Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dwi Iskandar Mizan, NIM 2020 008272 dari kelas manajemen 5A4. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan dan membahas tentang cara menghadapi dan memenangkan era disrupsi di masa saat ini. Tugas ini merupakan tugas dari ujian tengah semester dengan mata kuliah Disrupsi Manajemen dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lalu Supardin. Sebelum membahas tentang cara menghadapi, mari kita bahas dulu apa itu era disruption. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu apa itu era disrupsi. Era disrupsi merupakan suatu kondisi terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang lebih baru. Di dalam dunia bisnis, hal ini tentunya merupakan tantangan yang cukup berat, di mana perusahaan-perusahaan harus melakukan inovasi secara terus-menerus agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman pada saat ini. Di era disrupsi tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis sebaiknya menyusun strategi baru yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi di era disrupsi. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis yang ditekuni mampu bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang telah lebih dahulu menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sebab tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat tidak berinovasi dan menemukan strategi bisnis yang lebih kreatif. Pengusaha sebaiknya mulai aktif mempelajari dan melakukan pembaruan terkait teknologi yang lebih canggih pada masa saat ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak disrupsi bagi pengusaha. Di era disrupsi saat ini memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama bagi dunia bisnis. Perubahan teknologi ke arah yang semakin canggih, di satu sisi membawa kemudahan baru bagi masyarakat dalam menjalankan suatu bisnisnya. Namun, di sisi lain, teknologi juga memaksa perusahaan-perusahaan yang telah mapan harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman pada saat ini. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kalahnya perusahaan-perusahaan yang belum melakukan transformasi digital dengan perusahaan-perusahaan baru yang lebih relevan. Contohnya yaitu seperti bisnis retail, media cetak, taksi konvensional, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah bagaimana cara menghadapi dan memenangkan era disrupsi bagi pengusaha atau pebisnis. Nah, pengusaha itu merupakan cita-cita saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia adalah aspek paling penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Yang kedua caranya yaitu menerapkan teknologi. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan pada sebuah perusahaan adalah teknologi penggunaan robot, big data, hingga tool marketing. Untuk mengembangkan suatu bisnis, perusahaan harus memahami strategi pemasaran digital dengan memaksimalkan suatu konten. Nah, cara yang ketiga yaitu berinovasi. Inovasi sendiri adalah salah satu kunci sukses dari mempertahankan sebuah perusahaan atau pasar. Sebab
Ketika perusahaan lengah dan telat melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut pangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi dilakukan oleh perusahaan harus mengikuti perubahan pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara menghadapi dan memenangkan era disrupsi pada masa saat ini yang dikaitkan dengan cita-cita saya, yaitu sebagai pengusaha. Demikian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.